Rasulullah itu punya sahabat Nabi, panggilannya keledai. Panggilannya siapa? Keledai, khimar. Itu suka memberi oleh-oleh kepada Nabi. Nabi sering dibawakan oleh-oleh, tapi ini dihutangkan ke orang. Jadi orangnya itu bawa oleh-oleh, kurma atau anggur, atau kurma, anggur, madu. Rasulullah, ini dari saya hadiah. Ternyata ini bukan miliknya dia, hutang di warung-warung, di toko-toko. Tapi orang ini suka memberi Nabi. Coba tidak punya, bondo cupet ati karep, itu ada. Memberi Nabi hadiah kurma. Tidak lama kemudian pedagang kurmanya datang. Rasulullah, kurmanya sudah diterima. Oh iya, tadi dari khimar, keledai itu hutang Rasulullah belum dibayar. Orang yang disebut berbobot adalah orang yang ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mulai dari namanya sampai perilakunya. Saya baca dalam kitab Muqnil Muhtaj, besok pada hari kiamat orang itu masuk surga. Joko masuk surga. Kemudian Sa'dun masuk surga. Imran masuk surga. Waloyo masuk surga. Muhammad masuk surga. Sama-sama masuk surga. Yang dipanggil dulu Muhammad. Orang-orang yang bernama Muhammad dipanggil lebih dulu. Itu nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah punya nama Jawa, nama Jawa kan artinya bagus. Urip itu kan, kalau orang Arab Aish, orang Jawa urip. Orang diberi makna urip, diberi makna bejo. Namanya siapa? Bejo. Itu kalau orang Arab kan Fauzi, iya kan? Kalau orang bahasa Arabnya apa? Fauzi. Orang Jawa memberi nama Bejo. Namanya siapa? Sugeng. Itu kan namanya ya Said. Said itu artinya Sugeng, bahagia. Tapi kalau bisa diberi nama Muhammad semua. Kalau laki-laki itu besok di akhirat punya efek, dipanggil lebih awal masuk surga. Sama-sama masuk surganya dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dipanggil lebih awal. Ini mengikuti sunnah nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengikuti sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cara berbicara. Nabi kita itu kalau bicara, semua auden, semua yang diajak bicara, tidak ada satupun yang kecewa. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukhatabnya, yang diajak bicara, orang bodoh senang, orang bodoh senang, orang pinter senang, orang bermasalah senang, orang mukmin senang, orang kafir di depan Nabi itu mendengarkan bicara Nabi itu senang. Nurani, meskipun dia antagonis memusuhi Nabi, tetapi hati nuraninya mengakui keindahan, kesantunan, keakhlakan luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
itu mengikuti sunnah. Di antaranya Rasulullah itu subhanallah, kalau bicara luar biasa, sampai apa itu orang yang bodoh pun sampai lega hatinya. Rasulullah itu punya sahabat Nabi, panggilannya keledai. Panggilannya siapa? Keledai, khimar. Itu suka memberi oleh-oleh kepada Nabi. Nabi sering dibawakan oleh-oleh, tapi ini dihutangkan ke orang. Nanti Nabi yang bayar. Jadi orangnya itu bawa oleh-oleh, kurma atau anggur, atau kurma, anggur, madu. Rasulullah, ini dari saya hadiah. Ternyata ini bukan miliknya dia, hutang. Di warung-warung, di toko-toko, nanti Rasulullah yang ditagih. Tapi orang ini suka memberi Nabi, coba tidak punya. Bondo cupet ati karep, itu ada. Memberi Nabi hadiah kurma. Tidak lama kemudian pedagang kurmanya datang. Rasulullah, kurmanya sudah diterima. Oh iya, tadi dari khimar, keledai itu hutang Rasulullah belum dibayar. Rasulullah bayar. Nanti lagi bawakan oleh-oleh lagi, datang lagi, Rasulullah bayar lagi. Ada orang seperti itu. Subhanallah, ini orang sangat dicintai Nabi. Suatu ketika orang ini belum insaf, masih minuman keras. Dia minuman keras, tapi akhirnya tobat. Begitu minuman keras, dieksekusi, dihukum, dicambuk. Cambuk minuman keras 40 kali. Kalau Umar bin Khattab menambah 40 jadi 80 kali. Kalau Rasulullah SAW hanya 40 kali cambuk. Ketika orang ini minuman keras dicambuk, sahabat mencaci maki kepada orang ini. Apa kata Rasulullah? Jangan dicaci maki. Orang ini dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, orang ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa mencintai Rasulullah? Sering bawa oleh-oleh, tapi Rasulullah yang bayar. Itu pernah. Jadi Rasulullah disukai orang. Subhanallah, akhlaknya.